selama setahun menggiring dan mencari tokoh-tokoh NU, di mana sudah didekati Ibu Khofifah, FUDMD dan Yeni Wahid gagal untuk bergabung dengan koalisi perubahan. Ya, golden tiketnya Caimin menjadi cawapres Prabowo terancam kan begitu. Saat goyah melamun, akhirnya ada yang melamar, ya karena di situ sudah tidak dilamar-lamar selama setahun, dia pacaran, ada yang melamar, seketika itu langsung jatuh cinta dengan koalisi perubahan. Terjadilah pasangan Amin ya, Anies Muhaimin ya. Paling tidak apabila dimenangkan oleh Anies sama Caimin, paling tidak udah pasti koalisi ini akan melanjutkan sebuah program Pak Jokowi. Oke. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan Mr. Puisi tentang masih topik seputar pemilu, pilpres dari sisi kubu koalisinya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin yang kemungkinan namanya akan berubah. Nah, ini kita bahas nanti, tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Mr. Puisi, kita akan berbicara hal yang masih seksi seputar si politisi cerdik, Caimin atau Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Judul kita hari ini, betulkah Caimin dijadikan umpan untuk menggagalkan Anies Baswedan? Nah, ini berkaca dari menarik pasca deklarasi juga masih muncul kontroversi pro kontra, bahkan juga ada ya bumbu-bumbu lah seputar Caimin ini. Menurut Mr. Puisi seperti apa perkembangan terkini? Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang paling siap untuk mendaftarkan diri adalah Pak Anies sama Pak Muhaimin. Ya. Si kajian yang cerdik ini memang luar biasa. Momentum yang dia bangun ketika PAN dan Golkar bergabung ke koalisi Pak Prabowo. Sehingga terbetullah saat ini Caimin sudah menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Nah, tentunya yang lebih cerdik lagi adalah Pak Surya Paloh sendiri. Dia kan sudah pasti mengikuti saran daripada seorang pengamat politik Adi Prayitno bahwa kalau mau menang carilah tokoh-tokoh NU di Jawa Timur. Ketika itu langsunglah selama setahun menggiring dan mencari tokoh-tokoh NU, di mana sudah didekati Ibu Khofifah, FUDMD dan Yeni Wahid gagal untuk bergabung dengan koalisi perubahan. Ya, saat itu namanya. Tinggal satu-satunya orang yang mampu di guide-nya ketika momentum PAN sama Golkar masuk ke Pak Prabowo ya, ke Gerindra. Sehingga pasti udah Caimin dan tokoh-tokoh politik di PKB goyah. Ya, posisinya terancam lah, posisi jatah golden tiketnya Caimin menjadi cawapres Prabowo terancam kan begitu. Saat goyah melamun, akhirnya ada yang melamar, ya karena di situ sudah tidak dilamar-lamar selama setahun, dia pacaran, ada yang melamar, seketika itu langsung jatuh cinta dengan koalisi perubahan. Terjadilah pasangan Amin ya, Anies Muhaimin ya. Nah, itu tetapi sekarang kita pertanyakan bahwa mampukah Caimin ini membawa insentif elektoralnya sendiri untuk menaikkan elektabilitas dari Pak Anies Baswedan. Nah, tantangan ini sudah dijalankan oleh Caimin dan Pak Anies, kemudian bergerilya di seluruh Jawa Timur, mendekati kiai-kiai, sampai ada artinya sampai ada tokoh-tokoh ini udah tidak mendukung kegiatan ini karena Caimin dia sepertinya membawa NU. Ya, bendera NU secara keorganisasian gitu. Itulah. Jadi, nah inilah sehingga terjadi perdebatan politik, terjadi perpecahan saya yakin di tubuh NU. Tubuh itu karena
sesungguhnya juga walaupun PKB itu ya sesungguhnya kan yang mendirikan adalah orang-orang NU. Tetapi orangnya Pak Gus Dur itu yang di PKB, kalau pemilihan nanti tidak memilih Caimin. Ya. Mereka sudah banyak memilih Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Ya, artinya basis pemilih NU sebenarnya tersebar kepada 3 capres yang ada, gitu. Tidak mengerucut kepada satu capres, walaupun di sana ada capres yang dianggap atau diklaim representasi dari NU atau PBNU. Ya, apalagi nanti dengan gencarnya Caimin melakukan kampanye di seluruh Jawa Timur, kalangan NU, kemungkinan juga salah satu koalisi Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar akan menggunakan Yeni Wahid tim kampanye di Jawa Timur untuk memenangkan pemilihan suara di Jawa Timur. Ya, apalagi Jawa Timur ini kan menjadi basis jumlah pemilih terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Kalau Jawa Barat 35,7 juta, Jawa Timur ini 31,4 juta. Ada beda tipis, selisih 4 jutaan lah dengan Jawa Barat. Jawa Tengah, kan? Ya, setelah itu Jawa Tengah dengan 28,2, baru Sumatera 10,8, baru Banten dan DKI di urutan ke-6 gitu. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Yang pertama akan mendaftarkan, kata Caimin dia pertama akan mendaftarkan apabila terjadi memang dimajukan menjadi 10 sampai 16 Oktober ya, hanya 7 hari. Dia akan mendaftar lebih dahulu. Nah, ini memang belum kita lihat ya, hasil survei juga belum keluar, artinya pasca deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin atau Amin ini kan memang belum ada survei elektabilitas yang memotret elektabilitas pasangan dua tadi. Nah, mungkin juga surveinya mungkin agak susah juga atau tidak bisa akur juga karena capres lain kan juga belum mengumumkan cawapresnya, karena kan elektabilitas pasangan capres-cawapres kan juga kita lihat juga calon rivalnya, sedangkan dua kubu Ganjar dan Prabowo kan belum mengumumkan. Nah, tapi kalau secara personal saya ada data bahwa elektabilitas Muhaimin secara personal sebagai cawapres ini meningkat dari 1% sekarang menjadi 4%. Apakah menurut Mr. Puisi itu, anggaplah ini belum gambaran yang paling, tapi kira-kira bisa menggambarkan nanti ada sumbangan insentif elektoral yang diberikan Caimin kepada Anies? Kita lihat setelah kita lihat awal daripada Oktober ya. Kita bisa lihat. Minggu pertama lah, jelang 10 Oktober nanti. Tetapi kalau dikatakan seperti di judul ini bahwa Caimin adalah umpan daripada menggagalkan Anies sebagai capres, menurut saya sih justru tidak menggagalkan. Justru sudah terbentuk dan sudah dideklarasikan menjadi cawapresnya Pak Anies. Justru yang saat ini terjadi adalah umpannya kingmaker negeri ini mungkin akan membawa koalisi perubahan ini akan menjadi koalisi keberlanjutan. Ya, keberlanjutan. Sekarang ada dua partai di situ. Yang koalisi. Kedua adalah koalisi Pak Jokowi. Ya, pendukung pemerintah ada Nasdem dan PKB. Kalau sebelumnya kan dengan nama sebelumnya koalisi perubahan untuk koalisi perubahan untuk persatuan atau koalisi perubahan lah singkatnya, itu kan memang wacana perubahan itu getol dinarasikan oleh Demokrat. Nah, sedangkan sekarang Demokrat kan sudah menyatakan keluar atau tidak lagi mendukung Anies. Tinggal mungkin hanya PKS saja yang partai non pemerintahan, tapi PKS kan rasanya mereka ikut apa kata Anies kan begitu. Jadi ini akan bergeser, apakah juga nanti paket Anies Muhaimin ini malah juga menjadi bagian dari Pak Jokowi atau bagian dari skenario tadi lah. Ya paling tidak apabila dimenangkan oleh Anies sama Caimin, paling tidak udah pasti koalisi ini akan melanjutkan semua program Pak Jokowi. Oke. Ya kan? Itu loh. Jadi itu yang menjadi perhatian kita semua, bahwa sesungguhnya ada 3 calon presiden ini semuanya akan mendapatkan efek elektoral dari Pak Jokowi. Jokowi efek. Jokowi efek ini akan masuk ke 3 pasangan ini. Atau bahkan mungkin sederhananya bisa dikatakan sebenarnya 3 capres ini adalah bagian dari all Jokowi's men kan begitu. Iya, udah sendiri ya, tidak ada. Sedangkan partai oposisi kan PKS, kemudian Demokrat kan belum tahu kemana. Kalau dia kecuali mereka membentuk poros keempat, bergabung dengan P3, PKS dan Demokrat, nah itu bisa mereka
menarasikan koalisi perubahan lagi ya. Sekarang udah nggak bisa. Tidak ada koalisi perubahan. Akhirnya kan koalisi perubahan yang kemarin-kemarin itu juga bubar sebenarnya. Mulai pelan-pelan berubah, perubahan dan perbaikan. Nah, terakhir perubahan dan berkelanjutan. Wah, itu udah apanya sih yang mau dirubah? Apa yang mau dirubah? Pak Jokowi sendiri juga merupakan tokoh perubahan. Sedangkan coba kalau dulu belum ada LRT, belum ada MRT, belum ada hilirisasi, belum ada untuk merubah ibu kota, memindahkan IKN, belum lagi Freeport itu sekarang udah dirubah sahamnya mayoritas milik Indonesia. Nah, apalagi? Justru sekarang untuk memajukan negara kita yang sangat kita cintai ini adalah membuat perubahan dan melanjutkan semua hal-hal yang telah dibangun oleh Pak Jokowi sehingga di tahun Mars 2045 kita menjadi negara maju. Ya, jadi sebenarnya narasinya adalah keberlanjutan dan perbaikan. Jadi dilanjutkan, yang kurang diperbaiki kan begitu, bukan dirubah total atau malah dihilangkan. Oke, Mr. Puisi, kita tunggu saja seperti apa nanti ending dari drama politik Capres Cawapres. Akankah juga Amin atau Anies Baswedan Muhaimin menjadi yang pertama daftar di KPU kalau memang benar dimajukan menjadi 10 Oktober nanti sebagaimana ditegaskan oleh Caimin ya, termasuk juga oleh Ketum Nasdem Surya Paloh. Mereka ingin menjadi koalisi atau ingin menjadi pengusung Capres Cawapres yang pertama kali daftar di KPU. Oke, kita tunggu saja seperti apa kelanjutannya, dan untuk mengakhiri saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga komen, like, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.